pertanyaan yang sedang ditanyakan, pertanyaan yang sedang diviralkan itu, dokumen yang abad ke-4 Hijri, ke-5 Hijri, ke-6 Hijri, ke-7 Hijri, itu kemana dokumen itu mana? Nggak ada catatan sama sekali. Nah, itu kewajiban dari kaum Ba'alawi untuk mencari data itu. Sama-sama mencari. Sebab kalau tidak, nanti nasabnya terputus. Sama seperti dalam kitab Paramayoga, nasabnya terputus. Kalau nggak bisa menemukan dokumen pembanding itu. Kalau ekstrimnya begini, kalau sama-sama terputus, ya untuk apa berselisih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ini ada sumbangan informasi yang sangat menarik dari seorang pakar filologi. Ini dosen juga di UNER, Dr. Manasem Ali. Kalau tidak salah beliau ini associate professor gitu. Jadi mungkin selangkah lagi jadi profesor. Bidang studi atau fokus dari studinya atau kepakarannya memang dalam masalah filologi, atau kalau kita bahasakan itu tentang naskah-naskah kuno. Konten ini panjang sebetulnya. Jadi beliau punya podcast itu 1 jam lebih, di mana di situ menjelaskan bahwa di Jawa itu ya ada juga keturunan Rasulullah. Ronggo Warsito misalnya menulis ada nasabnya, tetapi di dalam menjelaskan nasab itu tidak menyebutkan apa jalurnya, cuma memberikan clue ada di kitab ini, di kitab itu. Kalau tidak salah ada 2 kitab ya, salah satunya Miladun Nurain ya. Itu ditulis dalam bentuk manuskrip bahasa Jawa. Maka kalau memang mau mengisbat nasabnya, dicari kitab itu. Jangan-jangan di situ ada clue untuk menunjukkan kepada dokumen berikutnya atau manuskrip berikutnya. Kalau sudah utuh, maka berarti sah. Kalau tidak ada kitabnya, maka berarti mungkoti. Nah, begitu juga tentang Ba'alawi, seperti yang dibacakan beliau itu. Beliau juga membaca bagaimana hasil risetnya Kiai Haji Imaduddin, bahwasanya dokumen dari abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 itu tidak ada. Baru muncul di abad ke-8 Al-Janadi, bahkan abad ke-9 dalam kitab Al-Burqah karya Habib Ali Abu Bakar Asy-Syakron. Nah, kalau abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6 itu hilang, maka sama-sama mungkoti. Nah, ini bahasanya Dr. Manasem ini ya. Berarti tugas Ba'alawi mencari. Kalau sama-sama mengkoti, sama-sama harus mencari, ya sudah tidak perlu berdebat. Nah, itu sudah saya kira jalan tengah. Sebetulnya saya sudah lama menjelaskan bahwasanya Ba'alawi ini ya cari kitabnya. Kan sudah diberikan clue, ya sama, kasusnya sama. Ba'alawi itu ada clue-nya. Az-Zabidi mengatakan, Al-Ubaidili mengatakan bahwasanya Abdullah hijrah bersama ayahnya yaitu Ahmad Al-Muhajir. Nah, di kitab apa? Kalau Az-Zabidi tidak menyebut kitabnya, tapi dalam kitab Tarikh Madinati Hadramaut disebut kitabnya Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar. Kemudian di kitab-kitab lain juga disebutkan bahwasanya Ibnu Saburah sudah sepakat. Terus ulama-ulama seperti Al-Bukhari, ya. Kemudian juga seperti Mus'ab Az-Zubairi, kemudian juga pengarang Musyajarah Al-Ansab, ya. Bahkan Al-Omari itu juga sudah mengatakan bahwasanya Abdullah itu adalah putra dari Ahmad. Bahkan Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad. Cuman dokumennya belum ketemu, manuskripnya belum ketemu, makanya dicari. Walaupun Dr. Manasem ini agak tegas, ya kalau nggak ketemu berarti mungkoti. Kalau berkaca kepada Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kan ternyata ada kitab baru yang ketemu manuskripnya. Jadi bukan tidak mungkin akan ketemu kitab-kitab itu, entah manuskripnya, entah apanya, kan begitu. Jadi ini sepertinya sepakat dengan apa yang dituliskan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kesimpulannya pun sepertinya sama. Selama belum ketemu, maka tidak bisa diisbat bahwa nasabnya itu terbukti sahih. Ini juga berlaku kepada siapapun, termasuk keturunan Wali Songo. Kalau memang punya bukti, ada nasabnya, ada manuskripnya, ada kitabnya, ya dicari. Jangan diklaim sebelum ada. Jadi sama-sama adil, sama-sama menahan diri
untuk tidak menyatakan diri sebagai keturunan Rasulullah selama tidak ada pembuktian yang akurat. Ya, itu jalan tengahnya begitu ya. Saya kira nanti ini mungkin akan menjadi perdebatan yang ada di dunia akademik yang formal, misalnya di kampus ya. Menarik sekali. Semoga UNER atau kampus yang lain kan di situ ada jurusan-jurusan ilmu budaya dan bahasa kan, ada filologi di situ. Bagaimana mentelaah perdebatan tentang Ba'alawi ini? Kenapa bisa ada isbat nasabnya sah atau kenapa isbat nasabnya tidak sah? Bagaimana dokumennya itu dilacak? Bagaimana kalau misalnya tidak ketemu? Lalu dari mana dasarnya ulama-ulama itu mengatakan bahwa Ubaidillah putra Ahmad sementara dokumennya tidak ada? Apakah ada perbedaan antara filologi dengan ilmu nasab? Itu akan sangat menarik. Dan Dr. Manasem ini tidak ada kaitannya dengan Wali Songo, tidak ada kaitannya dengan Ba'alawi, karena beliau justru sebelumnya non-muslim, mu'alaf, kan begitu. Kalau Anda tonton di YouTube, ketik nama Dr. Manasem Ali, itu sangat memberikan sumbangsih yang luar biasa, membuktikan kisah-kisah dalam Al-Quran berdasarkan manuskrip. Ya. Jadi memang telaahnya itu adalah memburu teks-teks kuno yang berisi rekaman sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Bukan hanya sejarah Nabi Muhammad SAW, tetapi sejarah sebelum-sebelumnya. Sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Ibrahim yang dibakar, semuanya itu ternyata ada. Manuskrip-manuskripnya itu ada, atau ketersambungan dokumen itu ada. Bukan ujuk-ujuk ada cerita, bukan ujuk-ujuk ada dongeng, bukan ujuk-ujuk ada orang bilang begini, begitu, begini, begitu. Karena itu sebuah kebenaran yang direkam oleh Al-Quran, ya, itu basis berpikirnya. Itu mesti bukan mengarang-arang, itu mesti sebuah kebenaran. Tetapi untuk mengokohkan, ya, kalau misalnya berhadapan dengan orang yang bertanya, apa bukti sejarahnya? Apa bukti yang menguatkan cerita bahwa Nabi Ibrahim pernah dibakar, bahwa Nabi Musa pernah membelah laut? Itu semuanya bisa dilacak, termasuk dari sisi filologinya. Mungkin dibaca dalam Taurat, mungkin dibaca dalam naskah-naskah Taurat lama yang baru ditemukan, dan orang ini menguasai bahasa apa aja ya. Kenapa? Karena orang kalau mau menguasai mau terjun di dunia filologi kan manuskrip itu kan lintas bahasa ya. Tidak hanya bahasa Arab, tidak hanya bahasa Inggris, tapi ada bahasa-bahasa lama, bahasa Ibrani dan sebagainya. Jadi saya sarankan kalau kalian mau tahu tentang ini, Dr. Manasem Ali ini, ya silahkan dicari. Beliau mementahkan banyak doktrin-doktrin orang-orang non-muslim, orang-orang yang mencoba-coba meragukan isi Al-Quran, dan dilawannya dengan dokumen sejarah. Itu luar biasa ya. Saya berharap sekali mungkin pakar-pakar seperti ini dan pakar-pakar yang lain nanti akan menjadikan tema ini penting, yaitu tentang nasab Ba'alawi, didiskusikan di kampus ya. Sehingga seperti yang saya jelaskan sudah sejak lama, bahwa ini akan menarik kalau yang berdebat atau berdiskusi atau mengkaji itu adalah pihak yang tidak terlibat kedua-duanya. Bukan sebagai keturunan Wali Songo, bukan juga sebagai keturunan Ba'alawi. Jadi lebih objektif karena tidak punya kepentingan apapun dan tidak berkaitan secara emosional dengan kedua belah pihak. Ini sudah kemajuannya. Allahumma hadina hadasabil.